Bapak bisa terdaftar di kami dengan iuran tadi minimal 16.800 atau 36.800. Tapi kalau terjadi risiko Pak untuk semuanya bahwa harus menggunakan medis, ya. Kalau sangkal kutuk kami belum bisa mengakomodir. Kenapa? Karena pengobatan kami pun ini berkelanjutan Pak. Artinya kalau terjadi efek akibat kecelakaan kerja yang pertama, kemudian hari ternyata dia jadi kambuh lagi, itu masih bisa dihandle di kami karena apa? Ada medical recordnya. Tapi kalau sangkal kutuk itu kan udah terputus seperti itu. Ya memang kembali lagi tadi jenengan sugesti. Nah sugesti itulah yang kita coba bangun bahwa di medis ini gunanya supaya satu Pak, tadi ada track recordnya di mana kita benar-benar bisa memberikan pengobatan itu secara paripurna benar-benar tuntas. Kemudian yang kedua juga terkait nanti santunan sementara tidak mampu bekerja ini juga harus dinyatakan oleh dokter yang merawat. Jadi misalnya oh ini patah tulang, pengobatannya baru boleh kerja misalnya 3 bulan atau 6 bulan misalnya. Ya dasarnya ada rekomendasi dari dokter itu yang masih atau diakuinya oleh negara adalah rekomendasi dokter. Dan lagi kalau kasus patah tulang saat operasi pasang pen Pak, kemudian berapa bulan kemudian harus lepas pen, itu masih ditanggung oleh kami karena memang kita paripurna sampai benar-benar dinyatakan sembuh. Ya, jadi saat ini saya jawab, mohon maaf tetap kami saat ini belum bisa untuk menanggung kalau pakai sangkal kutuk. Selamat datang Pak Kiai, Assalamualaikum. Nah, gitu ya Pak ya, saya lanjut. Terus bagaimana kalau pertanyaan yang kedua, sudah bayar iuran ternyata di bulan berikutnya saya tidak bisa bayar, mungkin karena pas lagi usahanya lagi berhenti gitu, lagi nggak ada orderan misalnya. Kalau bukan penerima upah, begitu dia tidak bayar iuran pertama, itu tidak akan timbul tunggakan atau tagihan, tapi proteksinya terputus ya. Jadi proteksinya misalnya ini tanggal 5, 1 bulan dia bayar iuran, berarti proteksinya adalah sebelum tanggal 5, kalau dia bayar kembali berarti tetap berlanjut perlindungannya. Tetapi kalau dia kemudian setelah tanggal 5 bulan berikutnya tidak bayar, berarti akan terputus proteksinya di program kami dan tidak timbul tagihan atau tunggakan Mbak. Jadi terputus seperti itu ya. Nah tetapi kami harapannya kalau Bapak Ibu merasa ini kan untuk proteksi Mbak, saya kerja masih sampai besok anak saya besar pun saya masih kerja, berarti saya butuh perlindungan, ya berarti jangan sampai terputus. Karena pilihan bayar di kami bisa secara 1 bulanan, juga bisa per 3 bulan bayar di depan, atau 6 bulan atau langsung 1 tahun. Misalnya Bapak pas dapat uang banyak nih, saya mau bayar biar nggak lupa langsung 1 tahun, itu bisa Pak, bisa kita akomodir seperti itu. Oke, baik. Dan kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu siapa? Dari Fatayat Cecak, Ibu Ati. Ya, Bu Ati, bagaimana kalau penghasilannya lebih dari 1 juta? Sebenarnya pilihan Bu. Ibu mau bayar iuran, tadi mungkin di brosurnya ada tabel. Penghasilannya boleh milih sesuai dengan penghasilannya maupun kemampuan atau kemauan. Kalau ibu mau ikut, saya nyoba dulu, kok istilahnya nyoba ya, gini ya udah saya ikut yang 1 juta dulu, berarti 16.800 atau 36.800. Tapi ibu terus mikir-mikir lagi, oh ini penting ya, terus saya mau tabungannya besar. Ibu bisa ikut yang misalnya di penghasilan 4 juta ya, di tabelnya ada pengaruhnya ke santunan. Kalau terjadi misalnya, saya amit-amit ya, terjadi kecelakaan kerja, terus nggak masuk kerja, berarti santunan selama tidak mampu bekerja sebagai pengganti penghasilannya, berarti pakai dasar upah yang 4 juta. Kalau dia pakai iuran yang dasar perhitungannya 4 juta. Kalau 4 juta berarti 40.000 kecelakaan kerjanya tambah 6.800 tambah 80.000. Tabungannya berarti yang 80.000. Itu ya Bu ya.
Kemudian yang kedua, bagaimana dengan suami atau orang tua? Berarti kaitannya yang di kakak ya biasanya ya. Ini beda dengan BPJS Kesehatan, G. Kalau BPJS Kesehatan harus satu kakak. Kalau kami tergantung yang kerja siapa, yang mau dilindungi siapa. Yang dilindungi haruslah seorang pekerja. Kalau suami ibu bekerja, suami ibu boleh didaftarin. Kalau orang tuanya masih bekerja, asalkan usianya belum 65 tahun, boleh kalau mau dilindungi ibu juga. Tapi kalau tidak bekerja, jangan. Tidak usah Bu, karena kami juga nggak bisa menanggung kalau dia tidak ada pekerjaan. Itu termasuk anak. Ya, sementara itu ya Bu ya. Kurang lebihnya nyun saya Bapak Ibu, tadi ada nomor telepon. Silahkan yang terakhir kalau mau dicatat, kami siap sosialisasi lagi. Mungkin ada kumpulan, kami juga siap menghadiri, atau ibu mau silaturahmi ke kantor kami, saya dengan senang hati menunggu ibu di kantor atau bapak ibu ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang berkurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ros dan para peserta sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan. Karena berkaitan waktu yang sudah cukup siang, mohon maaf sosialisasi kami cukupkan dulu. Apabila ada hal-hal tadi Mbak Ros sudah bilang, bisa berkonfirmasi langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.